Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Portugal berhasil mengalahkan Denmark 5-2 dalam leg kedua perempat final UEFA Nations League. Hasil ini membawa Cristiano Ronaldo CS ke semifinal dengan agregat 5-3. Tuan rumah memulai laga dengan modal kekalahan 0-1 di pertemuan pertama. Cristiano Ronaldo membuang kesempatan Portugal mencuri gol di menit ke-6. Pemain Al Nassr itu gagal mencetak gol lewat eksekusi penalti setelah bola ditangkap Kasper Schmeichel. Ronaldo kembali hampir merobek gawang Denmark. Bola sundulannya di menit ke-16 mampu dibendung Schmeichel. Denmark memberikan ancaman ke Portugal di menit 23. Bola dari percobaan dari Rasmus Højlund masih bisa dibendung Diogo Costa. Portugal memimpin 1-0 di menit ke-38. Gol didapat Portugal lewat gol bunuh diri Joachim Andersen. Denmark menyamakan skor menjadi 1-1 di babak kedua pada menit 56. Rasmus Christensen mencetak gol untuk menuntaskan asis Christian Eriksen. Ronaldo membawa Portugal memimpin 2-1 di menit 72. Gol itu membuat agregat menjadi imbang 2-2. Christian Eriksen berhasil menyumbang gol untuk Denmark di menit 76. Gol itu selain mengubah skor menjadi 2-2, juga membawa Denmark memimpin agregat 3-2. Portugal berhasil memaksa laga berlanjut ke extra time 2 kali 15 menit. Francisco Trincao menyumbang gol di menit 82 untuk membawa Portugal memimpin 3-2 dan mengubah agregat menjadi 3-3. Portugal memperbesar keunggulan menjadi 4-2 di babak pertama tambahan waktu pada menit 91. Brace dari Trincao membuat Portugal memimpin agregat 4-3. Portugal menambah gol lagi di babak kedua tambahan waktu lewat Gonçalo Ramos pada menit 115. Gol itu membuat Portugal menang 5-2 dan melaju ke semifinal dengan agregat 5-3. Manchester United membidik pemain ketiga dari Los Lille. Nama terakhir yang mereka pantau adalah Ayoub Boadi. MU berminat merekrut Boadi yang masih berusia 17 tahun. Gelandang kelahiran 2007 ini sudah menjadi pemain reguler di tim utama juara Liga Prancis dengan mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi musim ini. Kinerja tersebut melanjutkan perkembangan yang sudah diperlihatkannya musim lalu. Boadi memecahkan sejumlah rekor terkait usia, salah satunya menjadi pemain termuda yang bermain di pertandingan kompetisi klub Eropa. Boadi juga berhasil menggoreskan sejarah pemain termuda yang memperkuat Lille pada pertandingan kompetitif, memecahkan catatan yang bertahan selama 45 tahun. Namun MU bukan satu-satunya peminat Boadi. Mereka harus bersaing melawan sejumlah klub termasuk rival domestik Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Raksasa Eropa Real Madrid, Bayern Munchen, dan RB Leipzig juga memantaunya. Ada rumor transfer baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berminat untuk mengamankan jasa Xavi Simons dari RB Leipzig. Menurut laporan Sky Sport Germany, Simons diincar Amorim karena sang pemain cocok dengan kebutuhan taktiknya. Amorim saat ini menggunakan 3-4-3 dengan 2 gelandang serang di belakang striker. Ia butuh gelandang serang yang bisa bergerak fleksibel. Simons memiliki karakteristik permainan seperti itu, sehingga Amorim menilai sang pemuda bakal cocok dengan skema permainannya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Simons ke MU bakal sulit terjadi. Ini disebabkan sang pemain baru saja dipermanenkan oleh RB Leipzig dari Paris Saint-Germain. Kubu di Rotenbulen juga dilaporkan ogah berpisah dengan pemain timnas Belanda itu. Ia dikabarkan memiliki harga di angka 80 juta euro di musim panas nanti. MU diyakini bakal kesulitan untuk menebus harga tersebut. Manchester United berencana untuk memperkuat lini tengah mereka dan nama Sean Longstaff
yang mengejutkan dari era Ole Gunnar Solskjaer telah muncul kembali dalam daftar target. Patut disebutkan bahwa Longstaff bukanlah wajah asing bagi Manchester United. Sejak 2019 di bawah pelatih Ole Gunnar Solskjaer, Setan Merah terus memburu pemain ini. Manchester United menilai Longstaff sekitar 20 juta pound sterling saat itu. Tetapi Newcastle meminta 50 juta pound sterling setelah musim terobosannya di tim utama. Kesepakatan itu gagal dan Longstaff menghilang tanpa jejak. Hampir 6 tahun kemudian, Manchester United dikatakan kembali ke target lama mereka dengan Longstaff hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dan tersedia untuk meninggalkan Newcastle dengan harga murah. Apakah Longstaff masih merupakan pilihan yang tepat bagi tim Manchester United yang sedang bergerak menuju sepak bola modern dan energik di bawah asuhan Ruben Amorim? Dalam hal kemampuan fisik dan mental, Longstaff masih merupakan nama yang layak dipertimbangkan. Jika Manchester United merekrut Longstaff, ini bisa menjadi solusi jangka pendek, bukan kontrak strategis. Dengan manajer seperti Ruben Amorim yang mengutamakan kecepatan, teknik, dan kemampuan bermanuver di ruang sempit, Manchester United membutuhkan lebih dari itu di lini tengah. Jika tujuannya adalah membawa MU kembali ke puncak, terutama dalam konteks Liga Primer yang semakin ketat, maka Longstaff mungkin bukan pemain yang cukup berkualitas. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas belanja Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini mengincar pemain Borussia Dortmund Felix Nmecha. Menurut laporan dari Sky Sport, MU punya kartu as untuk bisa mendapatkan jasa Nmecha. Direktur teknis mereka Jason Wilcox punya hubungan yang baik dengan Nmecha karena ia pernah bekerja dengan sang gelandang saat keduanya masih berada di tim muda Manchester City. Dengan relasi yang bagus itu, Wilcox dilaporkan cukup optimistis meyakinkan Nmecha untuk kembali ke Inggris pada musim depan. Nmecha saat ini masih terikat kontrak di Dortmund hingga tahun 2028 mendatang. Setan Merah perlu keluar uang sekitar 40-50 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain timnas Jerman tersebut. Ademola Lookman kemungkinan akan mengecewakan klub-klub seperti Arsenal dan Manchester United musim panas ini setelah laporan mengungkapkan klub mana yang akan menjadi transfer impian terbesarnya adalah Barcelona. Akan tetapi, kendati klub dikatakan menghargai kualitasnya, Ademola Lookman digabarkan bukan kandidat pertama atau kedua dalam daftar Barcelona, yang mengindikasikan impian pemain sayap itu mungkin terbukti sia-sia. Barcelona berharap bisa menambah kualitas di sektor sayap, tetapi mereka tetap akan melanjutkan dengan kandidat terdepan peraih Ballon d'Or 2025, Rafinha, dan pemain muda berbakat Lamine Yamal sebagai pemain sayap utama mereka. Opsi cadangan apapun kemungkinan besar akan berada di profil pemain yang lebih muda seperti Nico Williams yang coba direkrut Barcelona musim panas lalu dan diperkirakan akan meninggalkan Athletic Bilbao dengan klausul 60 juta euro. Manchester United siap melepas Andre Onana ke Liga Pro Saudi dan Ruben Amorim telah menyiapkan daftar kiper untuk menggantikannya. Manchester United dikabarkan telah kehilangan kesabaran dengan Andre Onana dan siap melepasnya ke Arab Saudi pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari The Sun, klub tengah mencari opsi pengganti untuk posisi penjaga gawang utama, di mana Ruben Amorim sudah menyusun daftar calon kiper yang bisa direkrut. Salah satu nama yang masuk radar Amorim adalah Senne Lammens, kiper berusia 22 tahun milik Royal Antwerp, yang baru-baru ini dipanggil ke skuad Belgia untuk pertandingan UEFA Nations League. Selain Lammens, Lucas Chevalier dari Lille juga menjadi incaran, di mana kiper muda Prancis itu telah dipantau oleh kedua klub Manchester selama beberapa bulan terakhir. Lammens diperkirakan memiliki harga sekitar 30 juta euro, sementara Lille kemungkinan meminta sekitar 40 juta euro untuk melepas Chevalier. Kedua pemain masih terikat kontrak dengan klubnya masing-masing hingga musim panas 2027, sehingga MU harus siap mengeluarkan dana yang cukup besar jika ingin mengamankan salah satu dari mereka. Manchester United akan mencoba merekrut banyak pemain baru di bursa transfer musim panas 2025 demi menyukseskan skema permainan 3-4-3 yang jadi andalan manajer Ruben Amorim. Tapi kendala besar dihadapi MU. Mereka harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum bisa merekrut amunisi baru.
Ada 6 pemain yang diharapkan bisa memberikan pemasukan cukup besar bagi MU di musim panas 2025. Seperti dilaporkan Sport Mall, MU menargetkan pemasukan 143 juta pound sterling atau sekitar 3 triliun rupiah dari penjualan 6 pemain. Nama pertama yang diharapkan laku terjual cukup mahal adalah Marcus Rashford. Winger Anthony diyakini juga akan laku terjual. Manchester United juga berharap mendapatkan 25 juta pound sterling dari Chelsea untuk kepindahan permanen Jadon Sancho. Bek kiri Tyrell Malacia juga diharapkan laku terjual 13 juta pound sterling. MU juga berniat mendepak gelandang veteran Casemiro. Ada 4 pemain lain yang juga akan meninggalkan Old Trafford akhir musim nanti, yakni Victor Lindelof, Jonny Evans, Tom Heaton, dan Christian Eriksen. Tapi keempatnya tidak akan menghasilkan uang karena kontraknya berakhir di Juni 2025. Manchester United berencana untuk merekrut salah satu bintang muda terbaik Inggris dalam beberapa bulan mendatang. Burnley dikabarkan telah menerima pernyataan dari United mengenai status kiper mereka, James Trafford. Trafford tampil impresif untuk Burnley musim ini yang membuatnya menarik perhatian klub-klub Liga Inggris, termasuk Manchester United yang ingin membawanya kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris pada bursa transfer musim panas mendatang. United telah mengajukan tawaran terkait kemungkinan mendatangkan Trafford, terutama karena sektor penjaga gawang mereka diprediksi akan mengalami perubahan besar dalam beberapa bulan ke depan. United telah bertanya kepada Burnley mengenai ketersediaan Trafford, dengan kabar yang menyebutkan bahwa harga 30 juta euro cukup untuk mengamankan jasanya. Manchester United dikabarkan akan tetap mempertahankan Rasmus Højlund meski sang pemain belakangan ini kerap dihubungkan dengan beberapa klub. Laporan Give Me Sport menyebutkan bahwa kemungkinan Højlund hengkang di akhir musim kurang dari 50%. Man United tampaknya masih ingin bertahan dengannya. Sementara sang pemain sendiri dilaporkan bertekad membuktikan kualitasnya di Old Trafford. Dengan reputasi yang cukup tinggi di Eropa dan performa impresifnya saat masih bermain di Italia, Højlund tentu ingin membuktikan diri dalam beberapa bulan ke depan. Masih harus dilihat apakah ia bisa mengamankan posisi sebagai starter reguler di skuad Ruben Amorim. Tidak diragukan lagi, Højlund adalah pemain berbakat dengan masa depan yang cerah. Dengan bimbingan yang tepat, ia bisa berkembang menjadi aset berharga bagi Setan Merah. Klub perlu bersabar dan membiarkannya berkembang tanpa tekanan berlebihan. Selain itu, United disarankan untuk mendatangkan seorang pencetak gol berpengalaman agar bisa berbagi tanggung jawab di lini serang. Kehadiran pemain yang lebih matang dapat membantu Højlund berkembang tanpa harus menanggung beban mencetak gol seorang diri.